Hai, perkenalkan, nama saya Prani Lipan, mahasiswi program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan kesehatan. Apa itu metode pendidikan kesehatan? Metode secara harfiah berarti cara dan bahasa Greka, meta melalui atau melewati, dan hodos jalan atau cara. Jadi, metode adalah jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Winarno S., ada 5 macam yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar, yaitu tujuan berbagai jenis dan fungsinya, anak didik yang berbagai tingkat kematangannya, situasi yang berbagai macam keadaannya, fasilitas yang berbagai kualitasnya, pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Cara untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan yaitu ceramah, kerja kelompok, mass media, seminar, kampanye. Cara mengubah kebiasaan, mengubah gaya hidup individu kerja kelompok, latihan keterampilan, training, mode debat. Mengubah lingkungan, bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan berkaitan dengan kesehatan. Self-empowering, meningkatkan kemampuan diri, mengambil keputusan kerja kelompok, latihan atau training, simulasi, metode pemecahan masalah, peer teaching method. Metode pendidikan, metode individual atau perseorangan, metode yang bersifat individu digunakan untuk membina perilaku baru seseorang yang mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku. Metode ini digunakan karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda dalam penerimaan perilaku baru. Interview atau wawancara. Interview bagian dari pembinaan dan penyuluhan. Wawancara antar petugas kesehatan dan klien untuk mengetahui apakah klien memiliki kesadaran dalam pemahaman perilaku dan untuk mengetahui informasi mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan. Metode kelompok harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. Efektivitas suatu metode akan tergantung pada besarnya sasaran pendidikan. Kelompok besar lebih dari 15 orang. Ceramah baik untuk sasaran pendidikan tinggi maupun rendah. Metode dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan. Metode mudah dijelaskan tetapi penerimaan informasi menjadi pasif dan membosankan jika terlalu lama. Persiapan, mempelajari materi dengan sistematik, mempersiapkan alat-alat bantu seperti makalah singkat, slide, transparan, sound system. Pelaksanaan, untuk dapat menguasai sasaran, penceramah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Sikap dan penampilan yang meyakinkan, tidak boleh bersikap ragu-ragu dan gelisah. Suara hendaknya cukup kuat dan jelas. Pendengar harus tertunjuk ke seluruh peserta ceramah. Berdiri di depan atau di tengah. Menggunakan alat-alat bantu lihat maupun dengar. Seminar hanya cocok untuk pendidikan formal menengah ke atas. Seminar adalah presentasi dari seorang ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan dianggap hangat di masyarakat. Kelompok kecil, kurang dari 15 orang, dilaksanakan dalam bentuk diskusi antar pemberi dan penerima informasi untuk mengatasi masalah. Metode storming, modifikasi metode diskusi kelompok yang diawali dengan pemberian kasus atau pemicu untuk menstimulasi tanggapan dari peserta. Snowballing, metode kesepakatan akan didapatkan dari pemecahan menjadi kelompok yang lebih kecil kemudian bergabung dengan kelompok yang lebih besar sehingga akhirnya akan terjadi diskusi seluruh anggota kelompok. Bus group, kelompok dibagi menjadi kelompok kecil yang diberi suatu masalah dan kemudian mendiskusikan masalah tersebut dan mencari kesimpulannya. Metode massa.
Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengubah awareness atau kesadaran terhadap inovasi dan belum begitu diharapkan untuk sampai pada perubahan, seperti ceramah umum atau public speaking, pidato-pidato kesehatan melalui media elektronik, tulisan-tulisan di majalah atau koran, billboard. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus UNPI? Karena sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas tinggi dan kompetitif, tersedia beasiswa untuk siswa sasaran, peluang kerja di luar negeri bagi alumni, dosen yang berkualitas dan profesional di bidangnya, fasilitas laboratorium kampus, lokasi strategis yang berada di tengah kota Manado. So, let's join us!